saya memberi materi, tapi kita sama-sama saling refresh. Kemungkinan besar ini juga pernah, mungkin ada yang dengar. Jadi kita sama-sama merefresh, dan ini mungkin materi baru bagi saya. Baru ngajar maksudnya di sini. Biasanya saya kalau di CPNS bagiannya bela negara. Ya, sesuai judul pembinaan sikap dan perilaku aparatur sipil negara. Jadi di sini ada dua kata yang harus kita garis bawahi, sikap dan perilaku. Sebagaimana dua kata tersebut di atas, sikap dan perilaku setiap manusia itu berbeda-beda. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam kedinasan, ikat kontrak, itu sudah kita, walaupun sikap kita dibilang C, D, E, tapi kita harus menyamakan jadi A. Nah, itulah yang membuat kita normanya ataupun aturan sekolahnya aja. Kalau aturan yang disampaikan di sini adalah aturan pada saat kita lebih banyak pada saat kita bekerja di instansi. Berarti aturannya Bapak, mungkin saya harus melaksanakan apel pagi sebagai guru, melaksanakan apel pagi jam sekian. Saya harus tertib apabila saya anukan anak-anak sekolah, bagaimana tertib kepada anak-anak tertib. Nah, itu lebih kepada Bapak dulu, sikap dan perilaku kita dulu, pribadi kita dulu, baru kita bisa memberi contoh kepada yang lainnya. Kita kasih contoh dulu dari kita. Yang penting kita udah punya sesuai dengan aturannya dulu, kita sesuaikan dengan aturannya dulu. Kita sesuaikan dengan aturannya, normanya yang berlaku, lebih enak seperti itu. Baik, untuk rekan mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin tidak dalam hal ini saja, karena sikap dan perilaku ini lebih kepada aplikatif. Dari pelajaran pertama mungkin masih belum, tapi sudah ada yang sudah punya bakat seperti itu. Sudah ada pada diri masing-masing, sudah ada. Tapi lebih digabungkan lagi. Kemudian apalagi baju pun yang sobek-sobek yang dicari sekarang, ya kan, yang rapi malah dibilang kuno, yang dibilang apalah, kurang pergaulan lah, apalah gitu ya. Dan itulah tugas kita sekarang sebagai orang tua, di mana untuk mendidik adik-adik kita, anak-anak kita, sehingga tetap di jalur yang diharapkan sebagai negara Pancasila, ya. Di mana kita harus memiliki moral, kemudian sopan santun, yang diharapkan oleh nenek moyang kita satu bangsa yang bermoral dan bermartabat. Baik, terima kasih Bu Noni atas penyampaiannya. Silakan berikutnya. Ini udah azan ini, gimana? Udah diteruskan atau gimana? Saya takut nanti dimarah Pak Yusuf ini. Terus saja ya. Gimana Profesor? Lanjut sudah Bapak. Teruskan ya. Silakan diperhatikan dengan baik ya Bapak Ibu.
Karena untuk kepentingan kita bersama, dan akhirnya kita sampai dengan saat ini setelah 2 tahun kita pandemi ini, kita akhirnya terbiasa malah menjadi suatu kebutuhan kita. Tapi ada positifnya juga, kalau sekarang saya merasa lebih jarang untuk sakit pilek, Pak. Lebih sehat saya merasa kalau misalnya sekarang. Ya. Ya, makasih ulasannya, Made. Jadi itulah kondisinya ya. Kerap kali kita di awal tuh, waduh, jengkel, pondok, wah dipaksa gini. Tapi ketika kemudian kita sudah terbiasa melakukannya, karena terpaksa yang terus bertumpuk, akhirnya tadi bagus, sudah terbiasa, akhirnya meningkat levelnya menjadi kebutuhan. Ya, dengan pandemi COVID saat ini, yang kita tidak tahu kapan entah berakhir, dan menurut saya tidak akan berakhir, dalam pengertian kita harus tanda petik menyatakan berdamai hidup dengan COVID, dengan cara apa? Dengan cara tatanan hidup baru. Seperti tadi, bahwa kemana-mana, kalau dulu kita melihat orang pakai masker itu berarti dia flu, sekarang tadi sudah sebagai sebuah kebutuhan, sebagai protek diri. Ya. Sudah banyak orang-orang yang merasa kalau sudah keluar rumah, tidak pakai masker, sesuatu yang kemudian merasa janggal. Ya. Demikian juga properti yang dibawa, selalu ada hand sanitizer, dan masker cadangan, dan seterusnya. Ya. Inilah proses-proses yang tadi dimulai dengan dipaksa, kemudian terpaksa, apalagi dengan pemberian sanksi-sanksi, akhirnya dengan keterpaksaan yang tadi saya sebut berulang-ulang, akhirnya menjadi biasa, dan syukur